Bagaimana supaya kita bisa memenuhi target sasaran Yesus dalam kehidupan kita ketika Dia memanggil kita untuk menjadikan kita tidak sekedar pengikut, tapi menjadi murid yang berhati murid. Yang ketiga, memiliki disiplin hidup sebagai seorang pengikut Kristus yang berhati murid. Kenapa? Karena memang seharusnya begitu. Kalau saudara murid, saudara harus memiliki disiplin-disiplin kehidupan. Dan tahukah saudara, akar kata dari disiplin itu dari disciple. Jadi ketika kita berkata, oh aku murid Kristus, mau tidak mau, kita harus memiliki disiplin hidup. Karena memang murid itu disiplin. Dalam konteks orang percaya pengikut Kristus, disiplin hidup yang harus kita miliki itu disiplin rohani. Karena itulah pusat semuanya. Disiplin rohani yang dimaksud itu kita memanage waktu dengan disiplin untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus disiplin diri kita untuk menyediakan waktu khusus membangun persekutuan kita dengan Bapa di sorga. Karena itu kebutuhan primer jiwa kita. Tanpa itu saya nggak yakin bahwa kita itu bisa menjadi murid. Karena bagaimana kita menjadi seorang murid, baca firman Tuhan aja kita jarang. Bersatu teduh aja kita jarang, berdoa aja kita jarang. Gimana caranya itu? Nggak mungkin Bapak Ibu. Sebelum saudara keluar dari rumah melakukan semua aktivitas, saudara cari waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kalau saudara seorang kepala keluarga, ajak istri anakmu untuk membangun mesbah keluarga. Ajak mereka berdoa bersama, merenungkan firman Tuhan bersama, memuji menyembah Tuhan bersama. Karena memang fungsi kepala keluarga itu sebagai imam dan juga raja. Jangan biarkan istri kita hidup tanpa persekutuan dengan Tuhan. Jangan biarkan anak-anak kita begitu aja tanpa hidup persekutuan dengan Tuhan. Karena intinya semua ada di situ. Kalau keluarga kita keluarga yang memiliki hubungan dengan Tuhan, saudara tidak perlu takut melepas anak-anakmu di luar sana. Karena dimanapun dia berada, dia pasti ingat Tuhan. Dia pasti memiliki roh takut akan Tuhan. Sehingga tawaran dari sana sini datang, dia akan terbentengi dari sana. Karena dia ingat Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita memiliki kepekaan roh di dalam Tuhan. Supaya kita tidak berjalan sendirian. Ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, baik melalui doa, pujian, penyembahan, dan juga firman-Nya, dengar ini baik-baik. Saudara akan memiliki sensitivitas dengan Tuhan. Engkau akan memiliki kepekaan rohani. Jiwamu akan sensitif terhadap Tuhan. Rohmu akan sensitif terhadap Roh Kudus. Tapi kalau enggak, saudara peka sih peka. Sensitif sih sensitif. Tapi sensitifnya baper. Ada orang senyum aja sedikit saudara tersinggung. Karena apa? Sensitif. Kita ini peka Pak. Pekanya terhadap apa? Terhadap hal-hal negatif. Dua orang bersahabat ketemuan karena ada sesuatu yang sangat geli di hati mereka, ketawa. Saudara tersinggung. Jangan-jangan saya yang diomongi, jangan-jangan. Itu sensitif juga, tapi sensitif baper. Tapi kita peka terhadap Roh Kudus, amin. Dan kalau kita udah peka terhadap Roh Kudus, kita pasti bisa menangkap isi hati dan perasaannya. Dan ketika kita bisa menangkap isi hati dan perasaan Tuhan, kita akan bisa berjalan seirama dengan Tuhan. Saudara tahu, satu hal lagi kenapa Daud itu menjadi orang berkenan di hadapan Tuhan. Coba kita lihat Kisah Rasul 13 ayat 36. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Dikatakan Daud itu melakukan kehendak Allah pada zamannya. Pertanyaannya, kenapa Daud dapat melakukan kehendak Allah di eranya, di zamannya? Jawabannya sederhana, karena dia memiliki keintiman dengan Tuhan. Sehingga dia tahu isi hati dan perasaan Tuhan dan dia kerjakan. Nah, begitupun dengan kita. Kalau kita membangun hubungan kita dengan Tuhan dengan baik, kita akan memiliki kepekaan roh kepada Tuhan. Kita akan bisa menangkap isi hati dan perasaan Tuhan. Apa yang Tuhan suruh kita kerjakan sepanjang tahun ini? Apa yang Tuhan suruh kerjakan di dalam hari-hari kita? Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan seperti apa yang diinginkannya, waduh saudara, di sana pasti ada sesuatu. Tetapi kalau Tuhan suruh kita mengerjakan ini di tahun ini, kita pernah enggak kita tangkap, lalu tahun depan kita mau lakukan. Dengar, musimnya sudah lewat. Tapi yang paling menarik, lihat. Kita kembali ke Matius pasal 11 ayat 29. Dikatakan demikian. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan.
Yang dikatakan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sekali lagi, terjemahan Amplified itu yang dikatakan jiwa mendapat ketenangan, dikatakan demikian. Jiwamu akan diberkati dan jiwamu akan mengalami perubahan-perubahan. Jadi kalau kita mau datang belajar kepada Tuhan seperti seorang murid, membangun keintiman kita kepada Dia, kita akan mengalami pembaharuan-pembaharuan dalam kehidupan kita, dalam jiwa kita. Sehingga olehnya kita diberkati Allah. Amin. Apakah Bapak Ibu rindu diberkati Tuhan? Mari belajar kepada Tuhan dan miliki hati sebagai seorang murid. Maka saya percaya berkat Tuhan tercurah atas hidupmu.